Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Maliana Fitri, NIM 221680007. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai sistem monitoring bencana longsor sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Disaster Monitoring System. Langsung saja, yang pertama kita masuk ke pengertian tanah longsor. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanah longsor itu merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lerengnya. Kemudian kita masuk ke daerah kawasan bencana longsor. Zona berpotensi longsor itu adalah daerah atau kawasan yang rawan terhadap bencana longsor dengan kondisi terrain dan kondisi geologi yang sangat peka terhadap gangguan luar, baik yang bersifat alami maupun aktivitas manusia sebagai faktor pemicu gerakan tanah sehingga berpotensi terjadinya longsor. Kawasan bencana longsor itu dibedakan atas zona-zona yang berdasarkan karakter dan kondisi fisik alamnya. Terdapat 3 zona berpotensi rawan longsor. Yang pertama itu zona tipe A. Zona ini biasanya terjadi pada area pegunungan ataupun area perbukitan dengan kemiringan lerengnya besar dari 40 derajat dan berada pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang kedua ialah zona berpotensi longsor tipe B. Zona tipe B ini biasanya terjadi di daerah dataran tinggi, kaki gunung ataupun kaki bukit dengan kemiringan lereng antara 21 derajat sampai dengan 40 derajat dan berada pada ketinggian 500 sampai 2000 mdpl. Kemudian tipe yang terakhir adalah tipe C, yaitu berada pada daerah dataran rendah, yang mana dataran rendah ini memiliki kemiringan lereng kurang dari 20 derajat dan memiliki ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian kita akan masuk ke metode yang digunakan untuk menentukan daerah rawan longsor. Metode yang digunakan pada saat untuk menentukan daerah rawan bencana longsor itu adalah metode scoring atau pembobotan dengan cara menjumlahkan bobot dari setiap indikator. Indikator yang digunakan dalam mendeteksi rawan longsor itu adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 garing PRT garing M tahun 2007 tentang pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor. Adapun indikatornya, indikator yang pertama itu adalah kemiringan lereng dengan bobotnya itu 30%. Kemudian yang kedua ada kondisi tanah, bobotnya 15%. Yang ketiga, batuan penyusun lereng, bobotnya 20%. Kemudian curah hujan 15%, peta air lereng 7%, kegempaan 3%, dan vegetasi 10%. Data-data apa saja sih yang dibutuhkan untuk mendeteksi atau melihat daerah yang rawan bencana longsor? Yang pertama itu peta penggunaan lahan, peta lereng, peta geologi, peta tanah, peta geomorfologi, peta curah hujan, dan peta hidrogeologi. Dan rumus yang digunakan untuk mengetahui tingkat rawan bencana longsor ialah dengan menjumlahkan setiap indikator yang ada dengan pembobotannya masing-masing, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Ini ialah kita masuk ke alat deteksi bencana longsor. Di sini, alat ini digunakan untuk mendeteksi bencana longsor yang saya tampilkan adalah eluasi, atau biasa dengan sebut eling waspada siaga, yang merupakan alat pendeteksi pergerakan tanah yang berfungsi untuk mengurangi risiko bencana longsor, meminimalisir timbulnya korban jiwa maupun harta benda, dan sebagai upaya pencegahan terjadinya bencana longsor. Nah, eluasi ini sendiri merupakan salah satu inovasi alat yang diciptakan oleh salah seorang anggota BPWD sebagai pengganti early warning system konvensional yang harganya mahal. Nah, eluasi sendiri
mampu mendeteksi gerakan tanah mulai dari 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan seterusnya. Komponen elevasi sendiri terdiri dari 12 komponen. Yang pertama ada solar panel, sirene, lampu siaga, kemudian ada indikator, kontrolnya, ada pulley trigger, saklar on off power, control solar panel, yang kedelapan terminal kabel, IQ 12 volt, ada pipa lintasan pemberat, ada pemberatnya, dan yang terakhir itu adalah tali seling. Cara kerja evaluasi itu gimana sih? Nah, yang pertama itu alat itu dipasang pada daerah yang kita tentukan sebagai daerah yang rawan. Itu kemudian tiang panjang dan tali selingnya dipasang menghubungkan antara tanah dengan elwasi. Nah, jika ada pergerakan tanah, maka tali seling itu ikut tertarik dan elwasi akan bereaksi sesuai dengan tahapan gerakan tanah. Lampu kedip akan menyala jika terjadi gerakan tanah sepanjang 5 cm. Karena memang elwasi ini mendeteksi tanah tiap kelipatan 5 cm. Seperti yang saya jelaskan ada 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Terakhir, jika gerakan tanah berlanjut, maka untuk tarikan 5 cm kedua, ketiga, dan seterusnya, sirine akan berbunyi. Kemudian, keunggulan elevasi. Nah, yang pertama keunggulannya ialah harganya murah dengan kisaran 10-20 juta rupiah saja dibandingkan dengan alat monitoring sistem bencana longsor yang lainnya yang harganya sampai ratusan juta. Kemudian dia punya suku cadang yang mudah didapatkan. Yang ketiga itu tidak menggunakan basis data dan koneksi internet. Yang keempat itu tidak menggunakan detektor kemiringan, curah hujan, dan kelembapan, hanya menggunakan basis detektor pergerakan tanah atau extensometer dengan ketelitiannya 5-10 cm sehingga tidak terlalu banyak peralatan yang dibutuhkan. Yang kelima itu didesain portable, ringan dan sangat mudah untuk dipindahkan ke titik lain menjadi daerah rawan longsor. Yang keenam itu ialah peringatan dini menggunakan sinyal suara, lampu, dan desain bisa dipasang radio HD sehingga dapat dipantau dari jarak jauh. Yang ketujuh itu menggunakan satu daya baterai yang sangat kecil sehingga mudah diganti, cepat diisi dengan solar cell atau dengan tenaga surya. Yang kedelapan, yang terakhir itu dapat dirangkai dalam waktu yang singkat. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai sistem monitoring bencana longsor. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.